bagaimana memahami hal ini? Kita lepaskan dulu dari soal bela-membela. Kita lepaskan dulu dari soal dukung-mendukung. Kita lepaskan dulu dari soal Gus Yakul orang NU atau bukan. Tapi kita bicara tentang ilmu. Apa yang disampaikan oleh Gus Yakul secara keseluruhan, itu kalau dalam balaghah disebutnya adalah tasbih tamsil. Jadi mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, di mana kesamaannya bukan lagi spesifik pada soal sifat yang dimiliki oleh dua hal yang sedang diumpamakan. Misalnya Maman seperti singa, mesti kesamaannya di situ adalah pemberani. Ini namanya menyamakan dua hal di satu sifat. Itu namanya tasbih mufrad. Kalau tasbih tamsil itu tidak seperti itu. Jadi dalam tasbih tamsil itu bukan menyamakan sifat dua hal, tetapi satu keadaan disamakan dengan keadaan yang lain, di mana keadaan itu bukan satu sifat, tetapi kondisi. Misalnya, orang-orang yang beragama non-muslim, mesti azan bagi mereka bukan hal yang baik, bukan suara yang baik untuk didengar. Terus terdengar berulang-ulang, di 5 tempat atau di beberapa tempat 5 kali terdengar berulang-ulang dengan nyaring, itu mereka terganggu. Sama saja terganggunya, perhatikan, dengan orang, misalnya orang Islam yang menganggap anjing itu bukan binatang yang baik, bukan binatang yang seharusnya dipelihara. Lalu dia ada di satu rumah di mana dikelilingi oleh 5 orang non-muslim yang semua pelihara anjing. Lalu setiap 24 jam, dalam 24 jam itu 5 kali bunyi anjing itu nyaring berbarengan, menyaut dari rumah ke rumah. Itu kan terganggu. Jadi di sini yang mau dibicarakan bukan soal azan sama dengan suara anjing, bukan, tetapi keadaan terganggunya. Paham? Jadi soal mengganggunya, artinya mengganggu ini berarti kita kaitkan dengan apa objek yang mengganggu, siapa subjek yang terganggu, kan begitu. Atau dibalik, siapa subjek yang terganggu, apa objek yang menjadi gangguan itu, yaitu orang yang mendengarkan sesuatu yang tidak baik menurut dirinya. Suara anjing bagi orang Islam, suara azan bagi non-muslim. Ini misalnya, walaupun tidak bicara baik, setidaknya bukan sesuatu yang berguna untuk dirinya, kan begitu. Non-muslim kan tidak ada manfaatnya dengan azan, kan begitu. Sama dengan kita tidak ada manfaatnya dengan suara anjing, kan begitu. Jadi yang mau disamakan bukan azan sama dengan suara anjing, bukan. Dan perumpamaan seperti ini sering terjadi. Di Al-Quran pun ada. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Amathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Orang-orang bersedekah yang ria itu sama dengan, perhatikan, orang bersedekah yang ria ini kan sesuatu yang sangat buruk dong. Sama dengan, perhatikan, ini dibandingkan dengan apa? Sama dengan ada debu di atas batu yang licin, kemudian dihempas hujan. Ini buruk apa enggak? Enggak ada buruk-buruknya. Batu, ada debu, batu kering, debu kering dihempas hujan, sirna, apa buruknya? Malah bersih. Tetapi kok Allah mengumpamakan dua hal ini? Di mana kesamaannya? La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Jadi tidak dapat apa-apa sebagaimana tidak tersisa. Debu itu hilang, tidak ada bekas sama sekali. Ini bukan tentang nilainya bagaimana debu itu hilang dari batu, tidak dibandingkan dengan nilainya orang bersedekah dengan riya. Tidak seimbang kalau bicara nilai. Apalagi nilai baik dan buruk. Yang ini buruk, yang ini nggak ada baik, nggak ada buruk. Debu hilang di atas batu. Tetapi keadaan dia tidak mendapatkan pahala dari sedekahnya itu seperti debu yang tidak menempel lagi di batu itu karena kena hujan. Ini namanya perumpamaan. Bukan lalu, oh berarti sedekah sama dengan debu. Terus kemudian riya sama dengan hujan. Sedekah kalau plus riya sama dengan debu di atas batu plus hujan. Enggak begitu. Itu namanya tasbih muta'addid. Bukan.
Tasbih tamsil itu enggak seperti itu. Satu tasbih, satu perumpamaan, tetapi dibidik di mana yang mau diumpamakan, yaitu keadaannya di mana bersih, tak tersisa dari apa yang dia perbuat, tidak dapat pahala, seperti bersihnya debu di atas batu. Azan bagi orang non-muslim itu, kalau digaungkan terus-menerus, dengan tidak beraturan tentunya, suaranya tidak baik tentunya, makanya mau diatur. Itu mengganggu sekali orang non-muslim, sebagaimana misalnya non-muslim juga akan terganggu dengan suara-suara yang menurut mereka itu bukan suara yang baik, yaitu suara anjing. Misalnya, itu Gus Zako sudah bilang, misalnya gitu. Ada yang lebih ekstrim lagi, dalam banyak sekali kitab disebut, Tolibul ilmi kasyari bima'il bahri. Orang yang menuntut ilmu, kalau sudah benar-benar kecanduan dengan ilmu, itu sama dengan orang yang meminum air laut. Apa kalau kamu lalu bilang, wah kurang ajar ini, masa air laut disamakan dengan ilmu? Air laut diminum, ilmu dipelajari, masa sama? Ilmu dipelajari, semakin banyak semakin baik. Air laut dipelajari, diminum, semakin banyak mati kamu. Kan kalau kamu memahami begitu kan goblok. Ya kita memahaminya, kesamanya bukan di situ. Tetapi semakin ditambah, semakin kurang. Semakin kamu belajar, semakin merasa haus dengan ilmu. Seperti kamu semakin minum air laut, kamu akan semakin haus. Bukan tidak haus. Beda dengan minum air biasa, di mana haus kamu akan hilang. Tapi kalau belajar ilmu, tidak seperti itu. Kamu semakin belajar akan semakin merasa bodoh, akan semakin terus ingin belajar. Seperti orang yang minum air laut. Ini nggak bicara nilainya. Ya kalau bicara nilainya kacau. Minum kan, belajar ilmu kan baik. Seharusnya seperti minum susu dong, atau seperti minum madu dong. Ini kok sama dengan minum air laut? Jadi tidak bicara nilainya di sini. Konteks tamsilnya adalah keadaan. Kalau ini dilepas, dihilangkan, lalu kamu parsialkan, kamu pecah-pecah, air laut sama dengan ilmu, belajar sama dengan minum, rusak persoalan, sudah keluar. Tasbih tamsil tidak boleh seperti itu, ya. Tasbih tamsil laisa tasbihan muta'addidan, bukan mengumpamakan banyak hal. Tetap dua hal saja yang diumpamakan, tapi keadaannya, bukan sifatnya. Atau yang diumpamakan itu kondisi, bukan objek per objek, tetapi kondisi antara hubungan beberapa objek dengan objek yang lain diumpamakan dengan kondisi antara satu objek dengan objek yang lain dalam hal hubungannya atau kaitannya. Itulah kira-kira yang bisa kita pahamkan untuk menjelaskan narasi dari Gus Zako. Sama dengan begini bahasa gampang kita. Orang-orang yang dalam hidupnya sholat, puasa, zakat, haji, tertib mentaati agama Islam, nanti mati masuk surga mendapatkan kenikmatan tiada tara. Sama juga dengan orang-orang yang selama hidup tidak pernah taat kepada Allah, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, bahkan kafir, bahkan bejat, mati masuk neraka mendapat derita yang tiada tara. Ya sama ini, mana kesamanya? Sama-sama akan mendapatkan balasan dari yang dia perbuat. Bukan berarti menyamakan surga dengan neraka, menyamakan orang sholat dengan orang bermaksiat, bukan. Goblok kalau kita berpikirnya seperti itu. Ya sama tadi, azan suara anjing, bukan berarti azan sama dengan suara anjing, bukan. Tetapi ada orang-orang yang terganggu atau perasaan terganggu dengan suara yang di mata dia bukan hal yang baik, tetapi disuarakan dengan begitu nyaringnya, mengelilingi tempat tinggalnya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita berbahasa itu, ya mesti ada tatanan ilmiahnya. Cuma saran saja kepada Gus Zako, karena kita ini kan heterogen ya, tidak semua memahami ilmu seperti itu, dan mungkin narasi-narasi seperti itu dipersedikit lah, diminimalisir lah. Kenapa? Karena ada satu falsafah. Wakilah ini ucapan yang dinisbatkan kepada sahabat. Man arrada nafsahu ala tuhmah. Barang siapa yang memang memasangkan diri untuk layak dipersepsikan buruk, fala yalumanna man asa'a bihintona. Maka jangan protes kalau orang menyangka kamu dengan sangkaan yang buruk. Kamu tiba-tiba keluar dari bar atau keluar dari rumah bordil, walaupun kamu di situ nggak ngapa-ngapain, ya jangan protes kalau ada orang menyangka kamu habis melakukan sesuatu yang terlaknat. Kamu habis mabuk-mabukan. Kenapa? Karena kamu memasangkan diri seperti itu. Bahkan ada sesuatu yang masih diperselisihkan apakah hadir atau bukan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakifanna mauqifat tuhmah. Kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, maka jangan sekali memposisikan diri di posisi di mana layak disangka buruk. Termasuk bernarasi-narasi yang akan memicu orang-orang salah memahami.
Kira-kira seperti itu. Tetapi sisi baiknya juga ada menurut saya. Adanya kontroversi seperti ini, wacana tentang ini menjadi disuarakan, menjadi orang semua mendengar, sehingga ini menjadi menarik gitu. Tentang membatasi azan, jangan terlalu nyaring, dan juga harus cari orang yang suaranya enak, bukan hanya azan. Mungkin juga pembacaan tarhim atau pembacaan sholawat setelah sholat atau sebelum sholat, di sela-sela azan dan iqamah dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Semua bisa benar, bisa salah. Selama ini masih tidak bicara hal-hal yang mujma' alaih, maka saya pun tidak menyalahkan kalau ada yang memahami berbeda dan menganggap itu keliru, silahkan. Setidaknya saya hanya menyampaikan bahwa kalau ditelaah secara ilmiah tidak ada masalah dengan ucapannya. Itu agar kita langsung paham. Bukan menyamakan dua hal, tetapi kita memberikan tamtsil atau memberikan satu analogi agar bisa dipahami dengan cepat. Seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.